Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin. Adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakna ala mahajjatil bayda ala tariqatil wadihatil ghurra layluha kanahariha la yazibu anha illa halik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal iqamah wal istiqamah wal ifadah wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir al hass wal tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fadilatul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati, segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, para asatidz, para orang tua, para tuan guru, para tokoh, Bapak Ibu semua, para jamaah yang saya tidak sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa mahabbah saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya buat kita semua. Mudah-mudahan senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan walafiat, dan mudah-mudahan keberkahannya di majlis yang mulia ini kita bisa bawa ke rumah, sehingga rumah kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan, di tempat yang penuh dengan keberkahan, bersama orang-orang yang penuh dengan keberkahan, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini adalah dalam rangka menghidupkan bulan Sya'ban dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan bahwasanya Syahrul Rajab adalah Syahruz Zar'i. Rajab itu adalah bulan yang ibarat kita menanam. Wa Syahrul Sya'ban Saqiyuz Zar'i. Sya'ban itu adalah kita menyiram benih yang kita tanam. Wa Ramadan Hasaduz Zar'i. Dan bulan Ramadan adalah kita menuai atau kita memanen apa yang telah kita tanam. Ya, jadi mudah-mudahan rentetan amal ibadah ya dari bulan Rajab, Sya'ban hingga bulan Ramadan. Kalau nggak ada yang ditanam, apa yang mau kita siram? Kalau nggak ada yang disiram, apa yang mau kita panen? Jadi subhanallah, ya, karena bulan Ramadan ya adalah tempat orang-orang mukmin, orang-orang muslim untuk senantiasa berlomba. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan ya, atau ulama-ulama kita menjelaskan untuk senantiasa berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, ya, perlombaan, al-musabaqah. Kita ibaratkan Ramadan itu adalah olimpiade, ya, musabaqah,
karena kita senantiasa berlomba fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, ya. Jadi kalau kita lihat atlet-atlet profesional, pemain-pemain profesional itu kalau sudah sebulan atau 2 bulan dia mau lomba, kira-kira atlet itu ngapain, Pak? Atlet itu ngapain, Bu? Nah, stretching, ya, warming up, pemanasan. Ada atlet yang hari ini dia tahu tanggal 2 besok dia mau lomba, hari ini dia kerjaannya makan tidur. Makan tidur, tiba-tiba besok dia ikut lomba. Kira-kira menang apa kagak itu? Menang apa kagak? Kagak, ya. Jadi subhanallah, ya, kita belajar dari kehidupan kita di dunia, bagaimana kita bisa mempersiapkan kehidupan kita di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di sini adalah dalam rangka bersiap dengan ilmu, ya, untuk senantiasa kita bisa beribadah lebih baik lagi, kita bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang bagaimana Allah Jalla wa Ala menurunkan, ya, firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an, tanda-tanda kebesaran-Nya. Alhamdulillah, pertemuan terakhir kita sudah membahas surah Al-Qadar. Ya, surah Al-Qadar bagaimana bahwasanya Lailatul Qadar ini dimuliakan karena diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Begitu juga syahrul Ramadan dimuliakan karena diturunkan Al-Qur'an. Ya. Kemudian malaikat Jibril, ya, kemarin kita bahas tanazzalul malaikatu war-ruh. Allah sebutkan lagi ar-ruh, malaikat Jibril. Ya, kenapa malaikat Jibril dimuliakan menjadi sayyidul malaikah? Karena malaikat Jibril yang membawa Al-Qur'an tersebut, ya, dari Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, ya, kekasih Allah, Habibullah, Sayyidul Mursalin, ya, karena beliau yang menerima Al-Qur'an. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik. Allah katakan dalam surah Ali Imran 104 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini jadi umat yang terbaik yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena pedoman kita adalah Al-Qur'an. Ya, subhanallah. Ya. Jadi kemuliaan Al-Qur'an yang menjadikan kita makhluk Allah Subhanahu wa taala menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kita akan bahas dari tafsir Jalalain, itu surah At-Tin, ya, karena surah Al-Alaq pernah kita bahas dulu, ya, di awal-awal, ya, surah Al-Alaq pernah kita bahas, sudah kita tafsirkan. Insyaallah pagi hari ini kita akan bahas, ya, surah At-Tin. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Jadi ada 8 ayat di dalam surah At-Tin ini, kemudian termasuk dari surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan Allah Jalla wa Ala di surah At-Tin ini Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, ya. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ya, ada yang menafsirkan tin dan zaitun di sini adalah lembah.
ya atau gunung, ya atau gurun. Wa turi sinin, ya demi bukit atau gunung Tursina. Wa hadzal baladil amin, ya dan demi ya al balad tempat al amin, amin yang mulia, yang penuh dengan ketentraman, penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Makkah. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Inilah bagaimana Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ya, sering kita bahas ya, kalau menggunakan waw itu berarti sumpahnya beda-beda. Ya, wattini wazaitun, ya huruf waw disambung dengan huruf al waw, ya. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Tapi kalau setelah huruf waw, setelah sumpah, kemudian dilanjutkan dengan huruf fa, ya maka itu menjelaskan sumpah tersebut. Sumpahnya masih beda, ya makhluknya yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah Jalla wa Ala itu masih sama. Ya, kemudian dijelaskan seperti yang pernah kita bahas, ya wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Pakai huruf fa untuk menjelaskan, ya, untuk lebih mendetailkan ya makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang unik juga dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surah Al-Lail Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang berbeda, artinya berpasang-pasangan. Ya. Firman Allah di dalam surah Al-Lail, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Ya. Itu sumpah Allah berpasang-pasangan tuh. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi waktu malam yang menutupi, ya. Kemudian demi waktu siang yang begitu panas, yang begitu terangnya. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Ya, demi makhluk Allah yang Allah ciptakan, ya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, dan yang lainnya. Inna sa'yakum lasyatta, menjelaskan bahwasanya hal yang Allah ingin sampaikan juga berpasang-pasangan. Ya, hal yang Allah ingin sampaikan kepada kita ini berbeda atau berpasang-pasangan. Dan di sini Allah bersumpah dengan tiga makhluknya, watini wazaitun, ay al-ma'kulaini. Ya, di sini dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, kemudian juga di sini dijelaskan al-ma'kulaini, ya al-ma'kulaini. Al-ma'kulaini di sini adalah sesuatu yang dimakan, ya. Dua makanan, al-ma'kulaini. Ya, dua makanan, yaitu di sini adalah buah atin, kemudian buah zaitun. Ya, jadi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli kemudian juga Syekh Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan watini wa zaitun al-ma'kulaini, sesuatu yang dimakan, ya, dua makanan, ya. Watini wa zaitun, dua buah yang Allah jadikan untuk bersumpah. Jadi buah ini memang mulia. Ya, silahkan nanti dibaca bagaimana ya para ya dibaca atau dilihat dari ilmu kedokterannya atau ilmu yang lainnya tentang bagaimana atin wa zaitun. Yang kita tahu bahwasanya atin dan zaitun ini adalah buah yang bermanfaat. Semua bagian buahnya bermanfaat, bisa digunakan. Ya, karena ada buah ya yang bagiannya yang nggak bisa digunakan. Tapi watin wa zaitun ini adalah buah yang seluruh bagiannya itu bermanfaat. Kemudian di sini juga dijelaskan jabalaini bisyam yanbitani al-ma'kulaini. Jadi watini wa zaitun ini juga ditafsirkan yaitu lembah atau gurun, ya, atau wilayah yang disebut dengan Asyam. Ya, Asyam. Asyam itu di mana, Pak? Ya, Palestina, ya.
yanbitani al-ma'kulaini, yang tempat tersebut adalah yang paling banyak tumbuhnya dua buah ini, ya, at-tin waz zaitun, ya, buah tin dan buah zaitun di Palestina. Ya, jadi ada yang menafsirkan watini waz zaitun di sini maksudnya adalah yaitu Syam atau Palestina, yang dimana buah ini banyak ditemukan. Ya, dan kita sama-sama ketahui bagaimana keberkahan yang Allah berikan, ya, di Syam ini atau di Palestina, ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga sebagai kiblat pertama umat Islam. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula, yang Allah berikan keberkahan di sekelilingnya. Ya, Allah berikan keberkahan di sekelilingnya, di sekitarnya. Watini wazaitun wa turi sinin, ya, wa turi sinin, Tursina, ya, pernah dengar Pak Gunung Sinai? Tempat siapa tuh? Tempat Nabi siapa? Nabi Musa berkhalwat. Ya, tempat Nabi Musa berkhalwat. Ya. Kalau musim dingin itu turun salju di sana. Jadi kalau naik ke sana kurang lebih bisa sampai 4 jam, ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam keluar atau pergi dikejar oleh Fir'aun dari Mesir, kemudian tinggal di Madian selama 10 tahun. Kemudian juga setelah itu beliau kembali lagi ke Mesir, ya. Dan di perjalanan, ya, beliau melihat cahaya, ya, api, bahwasanya beliau pada saat itu dinamakan sebagai kalimullah, yaitu nabi yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan di dalam surat Thaha ayat 9, ya, sampai ayat 14. Ya, firman Allah Jalla wa ala, wa hal ataka hadisu Musa. Ya, apakah kalian sudah baca atau sudah mengetahui tentang bagaimana Nabi Musa? Idh ra'ana naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Bahwasanya ketika tadi Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, kembali lagi kepada ke Mesir, ya, pulang ke Mesir lagi, ya, bersama keluarganya. Kemudian Nabi Musa melihat ada cahaya, yaitu api, cahaya api. Kemudian Nabi Musa berkata kepada saudaranya atau keluarganya, tunggu di situ. Ya, Nabi Musa minta petunjuk, mungkin dari api itu, ya, ada orang yang bisa memberikan petunjuk. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Nabi Musa mendekati cahaya tersebut, kemudian ada yang memanggil beliau, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhlaq na'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya. Jadi Nabi Musa dipanggil, kemudian Allah mengatakan inni ana rabbuka, bahwasanya aku adalah Tuhanmu. Fa'ala fakhlaq na'alaika, ya, fakhlaq na'alaika. Ya, Nabi Musa diperintahkan untuk melepas kedua terompahnya, ya, sandalnya, ya, na'lun. Fakhlaq na'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena engkau berada di tempat yang suci. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku memilihmu, ya, sebagai rasul, sebagai nabi, fastami' lima yuha, dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa untuk mendengarkan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ya, bahwasanya aku adalah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana. Ya, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, maka sembahlah aku,
wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah salat ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di lembah Tursina ini ya, bahwasanya Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian berkhalwat, makanya Allah turunkan keberkahan yang luar biasa. Ya, Tursina. Sina itu al-mubarak, adalah sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sina atau Sinai ya, artinya adalah al-mubarak awil husnu bil asjaril mumthirah, bahwasanya keberkahan atau kebaikan yang memang di lembah tersebut ya banyak pohon-pohon yang berbuah yang bisa memberikan manfaat. Ya, al-jabalul ladzi kallama Allah taala alaihi Musa, ya, di tempat tersebut bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasalam itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebut dengan kalimullah, ya, nabi yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahadzal baladil amin, ya, wahadzal baladil amin, Makkah, ya, yaitu kota Mekah, ya, atau Masjidil Haram atau tanah haram. Kenapa disebut dengan tanah haram? Li hurmatiha, karena kemuliaannya. Ya, kemuliaannya. Ya, dulu bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang amin, ya, negeri yang aman, tentram, damai. Ya, dan berikanlah atau karuniakanlah ya penduduknya ya makanan atau buah-buahan, mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian juga dalam surah Al-Imran ayat 96 itu jelaskan inna awwala baiti wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin, bahwasanya rumah yang pertama kali dibangun adalah di kota Mekah, di Bakkah mubarakah. Ya, Bakkah di situ adalah Makkah yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika ditafsirkan gunung atau lembah, watini wazaitun itu gunung atau lembah di Palestina. Kemudian waturi sinin ya lembah di Mesir ya, gunung Tursina. Wa hadzal baladil amin ya. Kemudian di kota Mekah. Kemudian apa sumpahnya yang Allah ingin tegaskan di sini? Ya, sampai-sampai Allah bersumpah dengan tiga makhluknya. Di ayat yang keempat Allah dengan tegas mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Ini subhanallah. Jadi Allah ingin menjelaskan bagaimana kita manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk, sampai-sampai Allah bersumpah. Sumpahnya sampai tiga kali. Kalau kita supaya orang yakin biasanya sumpahnya berapa kali, Pak? Berapa kali, Bu? Demi Allah saya nggak ngelakuin. Ya, demi Allah saya nggak ngelakuin. Ini Allah sampai bersumpah tiga kali. Ya, watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Isi sumpahnya Allah ingin menyampaikan kepada kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahkan Allah di sini memakai kalimat laqad. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk. Ini subhanallah. Untuk menjelaskan kepada kita semua manusia yang dikaruniai akal sama Allah Subhanahu wa taala, yang punya pikiran supaya kita mikir, ya, supaya kita memahami. Makanya banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kalian enggak berpikir? Apakah kalian enggak memahami, enggak memikirkan? Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, laqad khalaqnal
al-jins ya fi ahsani taqwim ta'dilu li suratihi, ya bahwasanya dengan sebaik-baik bentuk Allah ciptakan kita. Ya, innallaha ahsana kulla syai'in khalqah, bahwasanya Allah telah memperbagus ya penciptaan kita sebagai manusia. Alhamdulillah punya kuping, ya, punya telinga. Ada berapa, Pak? 2. Alhamdulillah, ya, sama bentuknya. Coba kalau beda bentuknya, cakep apa kagak? Ya, atau yang satu di atas, yang satu di bawah. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana Allah memberikan ya kenikmatan yang luar biasa dari penciptaan kita sebagai manusia. Ya, itu potensi apa zahirnya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya zahirnya sempurna, begitu juga batinnya. Jasad ruhnya juga sempurna. Ya, bagian batinnya ada qalbu, ya. Kemudian Allah berikan akal, ya luar biasa. Jadi subhanallah, mudah-mudahan kita bisa menggunakan potensi-potensi ya kelebihan-kelebihan yang Allah miliki, yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, banyak orang-orang yang terlahir tidak sempurna tapi potensinya juga luar biasa. Ya, terkadang kita malu. Banyak orang nggak bisa melihat tapi hatinya melihat, bisa hafal Al-Quran. Ya, bahkan dari kecil sudah hafal Al-Quran. Orang-orang yang tidak bisa melihat, ya potensinya luar biasa. Ya, tapi kita ya Allah berikan kesempurnaan, terkadang kita masih malas untuk belajar membaca Al-Quran. Padahal tadi kemuliaannya luar biasa. Ya, orang yang nggak bisa baca Al-Quran tapi dia mau baca Al-Quran, maka Allah berikan pahala ya 2. Ya, pahala bacaan Al-Qurannya, kemudian pahala usaha dia untuk belajar membaca Al-Quran. Ya, makanya kita kudu iri ya sama orang yang nggak bisa baca Al-Quran tapi dia mau belajar, bukannya malu. Kebanyakan kita malah malu. Ya, apalagi kalau udah bareng-bareng ngajinya, nggak mau ngaji tuh, nggak mau belajar Al-Quran, ya nggak mau baca Al-Quran. Ya, malu katanya. Padahal tadi fastabiqul khairat. Ya, sama-sama kita saling berlomba dalam kebaikan. Ya, Imam Syafi'i bulan Ramadan menghatamkan 60 kali hatam. Ya, dalam satu bulan Ramadan 60 hatam. Berarti satu hari 2 kali hatam. Kalau kita gimana, Bu? Ya, insyaallah ya bisa. Ya, bisa mabok ya. Insyaallah ya, fastabiqul khairat. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Ketika Allah telah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh Allah ciptakan kita manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Ya, di sini bahwasanya Allah menegaskan, tapi ada manusia yang malah menghinakan dirinya. Ya, asfala safilin, tempat yang paling rendah di antara yang terendah, tempat yang paling bawah di antara yang bawah. Makanya jalanan yang kita injek-injek kita nyebutnya apa tuh? Aspal. Yang mungkin dulu yang bikin kalimat itu dia ngerti bahasa Arab, ya belajar. Ya, suratin ini asfalus safilin, ya. Asfal, tempat yang paling bawah di antara yang terbawah, tempat yang paling rendah di antara yang terendah. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Ya, jadi ada yang menafsirkan di sini bagaimana manusia bisa lupa, bisa kufur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadikan dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala
Karena Allah Jalla wa'ala tidak pernah zalim kepada para hambanya, tapi kita hambanya yang senantiasa menzalimi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, surah Al-A'raf ayat 179, ya wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins ya lahum qulubun la yafqahuna biha ya wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi punya mata enggak digunakan dengan sebaik-baiknya, kemudian juga punya telinga, ya punya hati, ya ulaika kal an'am, ya makhluk yang paling hina, ya bisa lebih hina ya kita daripada hewan. Auzubillah wal a'udzubillah. Ya banyak mereka yang kufur, mereka yang tidak patuh kepada Allah, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ditafsirkan juga di sini kinayah anil haram wa da'f. Ya, firman Allah Jalla wa ala summa radatnahu asfala safilin, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini perumpamaan bagaimana manusia dalam proses hidupnya, ya, dari kita orok kemudian jadi ya anak-anak atau balita, ya kemudian jadi remaja, ya kemudian jadi dewasa, jadi orang tua, kemudian nanti jadi lansia. Ya, ini Allah ingin menegaskan, menceritakan kepada kita nih, ketika Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik makhluk, dengan proses yang luar biasa dari kecil, dari rahim ibu kita, bahkan Allah ciptakan kita, terus kita berproses, ya dari kecil, kemudian balita, remaja, kemudian dewasa, kemudian jadi orang tua dan lansia. Summa radatnahu asfala safilin, ya yang tadinya kuat kemudian jadi lemah, jadi tua, lansia, dan itulah proses kehidupan kita. Ya, alhamdulillah orang-orang tua kita semua masih ada, ya guru-guru kita yang suka ngingetin kita, yang suka ngajarin kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Ya, yang tua alhamdulillah pernah ngerasain muda, ya bisa ngasih nasihat kita, buat ngingetin kita. Tapi kita yang muda-muda ini belum tentu tua. Ini subhanallah. Ya. Jadi Allah ingin menjelaskan summa radatnahu asfala safilin. Ini proses manusia nih, enggak selamanya kita muda. Ya, enggak selamanya kita kuat. Ya. Fayantaqisu 'amal mu'min an zaman syabab yakunu lahu ajruhu biqaulihi ta'ala ya illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kekuatan kita nanti akan berkurang, ya kita nggak bisa jalan, ya nggak kuat untuk berangkat ke masjid lagi, ya makanya alhamdulillah Allah kasih nikmat yang luar biasa, ya ketika sehat Allah tuntun kita, ya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika ada orang-orang mukmin yang senantiasa beribadah, ya di ayat yang selanjutnya illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, bahwasanya ada orang-orang yang senantiasa Allah berikan pahala yang enggak pernah terputus. Ya, yang Allah berikan pahala terus menerus, yaitu orang-orang yang beriman dan yang senantiasa menjalankan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dijelaskan idza balagal mu'min minal kibari ma yu'jizuhum 'anil 'amali kutiba lahu ma kana ya'mal. Ya, bahwasanya ya kalau orang sudah lemah, sudah lansia, kemudian dia nggak mampu, nggak bisa untuk melakukan kebiasaannya di waktu muda dulu, ya yang dia biasa ke masjid rajin, ya baca Quran rajin, kemudian taklim rajin. Tapi ketika sudah lansia atau dia sudah sakit-sakitan, itu tetap pahalanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana dia lagi masa kuat, masa mudanya.
Ya, jadi pahalanya terus menerus Allah berikan. Ya, sama misalkan ketika kemarin kita corona, ya ketika masjid ditutup, ya kita nggak bisa taraweh, kita nggak bisa jamaah, tapi kita yang biasa jamaah itu pahalanya dicatat oleh Allah seperti bagaimana kebiasaan kita sebelum-sebelumnya. Ya, ini subhanallah. Ya, jadi Allah jelaskan tadi bagaimana proses kehidupan kita, dan Allah ingin ya mengajarkan atau menginformasikan kita nggak usah risau, kita nggak usah gelisah. Ya, ketika memang kita adalah kebiasaan kita ya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita rajin ya beribadah, maka di masa-masa yang sulit ketika kita lagi sakit atau kita sudah lansia, ya sudah lanjut umur kita, ketika kita udah sulit untuk beribadah, maka pahalanya ghairu mamnun, tidak akan pernah terputus. Jadi Allah tulis semua, Allah samakan ya pahala-pahala yang kita dapatkan ya di masa tua kita seperti ketika kita di masa muda. Ya, makanya dua nikmat yang Allah ya sering ingatkan kepada kita, dan Rasulullah ingatkan juga ya yang sering dilupakan manusia, ya ni'matani maghmunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang paling banyak dilupakan oleh umat manusia, yaitu as-sihhah wal faragh, ya nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, jadi untuk kebaikan kita harus menyediakan waktu para jamaah semua. Ada orang ketika diajak taklim, ketika diajak untuk hadir di majelis ilmu, dia bilang nggak ada waktu, sibuk. Ya, diajak jamaah nggak punya waktu, padahal buat nongkrong punya waktu, buat belanja dia punya waktu, buat jalan-jalan dia punya waktu. Ya, jadi jangan dibilang kita ini yang suka hadir di majelis ilmu pengangguran, ya, atau punya waktu kosong, yang nggak ada kerjaan, enggak. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua urusannya banyak, ya banyak urusannya, banyak kerjaannya. Ini habis ini kayaknya udah puyeng nih mau kemana-mana nih. Ya, apalagi yang proyeknya ya banyak nih, mau lebaran, ya mau puasa, ya. Tapi kita meluangkan waktu. Ya, kita meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Jadi kebaikan itu harus diluangkan waktunya, bukan nggak punya waktu. Ya, sama seperti kita meluangkan waktu untuk pekerjaan kita, ya untuk aktivitas dunia kita, silahkan. Tapi kita luangkan waktu juga buat kebaikan. Ya, apalagi kalau kita misalkan memang agak susah untuk melakukan kebaikan, maka harus dipaksakan. Kalau kita nggak pernah memaksakan diri kita untuk sholat tahajud, bangun di tengah malam, maka kita nggak akan pernah untuk bisa sholat malam. Ya, kalau kita nggak pernah memaksakan diri kita untuk baca Al-Quran, ya kita paksa sehari harus baca, maka kita nggak akan pernah bisa membaca Al-Quran setiap hari. Maka harus dipaksakan awalnya. Ya, insya Allah nanti ya kalau sudah terbiasa, ya itu akan menjadi kenikmatan. Ya, halawatul iman. Jadi manisnya keimanan ketika kita bisa merasakan ibadah, ya nikmatnya ibadah. Ya, ketika nggak bisa jamaah, hati kita gelisah. Ketika nggak bisa hadir di majelis ilmu, rasanya rugi. Ya, rasanya ada yang kurang. Ya, ketika sehari nggak sedekah, rasanya rugi karena sudah terbiasa tuh. Di awal dari mungkin dipaksakan. Ya, nanti insya Allah kalau kita terus ya kita yakin sama Allah, Allah berikan hidayah, kemudian Allah berikan kenikmatan kita dalam beribadah. Ya, subhanallah. Apalagi yang muda-muda, ya insya Allah jadi penerus orang-orang tua semua. Ya, di antara 7 golongan yang Allah akan lindungi di yaumil akhir nanti, di mana tidak ada lindungan ya pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillah. Salah satunya adalah syabun ya nasya'a fi ibadati rabbih. Ya, anak muda yang senantiasa tumbuh dan berkembang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terus-menerus ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan sebelumnya. Ketika kita ya sudah lansia ya kita dalam keadaan sakit, maka Allah berikan ya pahala yang sempurna buat kita. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, ayat selanjutnya fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya. Ayyuhal kafir. Ya, ba'dama dzukira min khalqil insan fi ahsani surah. Ya, summa raddahu ila arzalil umr ad-da'alu 'ala al-qudrah 'ala al-ba's. Ya, al-jazaa al-masbuku bil ba'si wal hisab. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang senantiasa enggak mau ibadah. Ya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, kenapa engkau masih yang enggak mau ibadah, masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mengingkari yang namanya hari kebangkitan, yaumul jaza wal hisab, kebangkitan dan hari pembalasan, karena semuanya nanti akan dibalas ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi Allah sudah jelaskan bagaimana manusia diciptakan dengan sempurna. Ya, di ayat-ayat yang lain jelas bagaimana kemuliaan manusia Allah berikan di antara makhluk-makhluk yang lain. Ya, tapi kita masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mau ya taat patuh tunduk kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita mengingkari hari pembalasan. Kita mengingkari hari kebangkitan. Ya. Kita enggak mau dibangkitin nanti. Ya, kita enggak mau dihisab karena kita takut ya bahwasanya kemaksiatan yang kita lakukan di dunia. Dan di akhir Allah mengatakan alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Huwa aqdal qadim. Bahwasanya di sini Allah Jalla wa ala ya mengatakan atau bertanya kepada kita semua, alaisallahu bi ahkamil hakimi. Ya, bukankah Allah Jalla wa ala ya sebaik-baik hakim atau sebaik-baik ya yang menentukan segala urusan makhluknya. Ya, tadi ketika Allah muliakan kita manusia, kemudian Allah berikan ya pahala ya buat orang-orang yang senantiasa mengerjakan kebaikan, bahkan Allah lipat gandakan, dan Allah berikan azab balasan dosa bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya man qara'a watini ila akhiriha falyakul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi kalau ada imam baca surah At-Tin ini, itu boleh kita jawab dengan kalimat bala. Ya, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku ya bersaksi ya bahwasanya tadi Allahu ahkamul hakimin. Allah sebaik-baik ya pemutus perkara, pengatur segala urusan makhluknya. Ya, bala. Jadi banyak sering kita dengar ada orang mengucapkan kalimat bala. Jadi enggak apa-apa, silahkan. Ya, ketika tadi imam selesai baca surah At-Tin kemudian kita baca. Ya, tapi jangan terlalu keras ya. Jadi hamas aja. Ya, atau sir ya, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa lebih memaknai hidup kita, hakikat penciptaan kita sebagai manusia, bagaimana Allah memberikan segalanya buat kita menjadi makhluk yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang terbaik lagi si Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan para jamaah semua. Ya, fadhal Ki. Ayat kitab ini kan berkeseimbangan antara rohaniah dan lahiriah.
saya tanyakan, dari setiap tafsir ini lebih dominan mana antara kesimpulan atau katakanlah paparan antara zahir dengan batin sempurna, sedangkan yang pernah saya mendengar atau pernah saya jadi maksud sempurna itu adalah karena kesempurnaan akal. Itu gimana? Iya. Jadi subhanallah, ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi di sini jelaskan ta'dilu li suratihi. Ya fi ahsani taqwim ta'dilu li suratihi. Ya bagaimana ta'dil ya keadilan Allah atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala li suratihi. Ya dalam penciptaan, ya dalam menciptakan kita sebagai manusia. Sebenarnya jasad dan waruhan, jasad dan ruhaninya, kemudian zahir dan batinnya, dan juga termasuk tadi akal. Ya karena akal kan termasuk dari sesuatu yang batin, ya tidak terlihat. Qalbu, ya akal yang memang membedakan manusia dengan makhluknya. Karena kalau kekuatan manusia ya itu tidak lebih kuat daripada hewan. Ya, kalau masalah kekuatan ya hewan lebih kuat daripada kita. Makanya memang yang paling utama ya yang ditekankan memang adalah akalnya. Ya, walaupun memang di sini Allah ingin menunjukkan bagaimana penciptaan manusia itu sempurna, baik zahir maupun batin, ya baik jasadnya atau ruhnya. Ya, tapi memang banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan akal kita yang memang ya Allah berikan, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Ya, makanya tadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan akal kita. Ya, makanya akal ini senantiasa selaras dengan syariat Islam. Jadi syariat itu nggak pernah bertentangan dengan logika. Ya, kalau ada logika kita merasa ada sesuatu yang ganjal, bukan berarti syariatnya yang salah, tapi otak kita yang nggak nyampe. Ya, otak kita yang nggak bisa menjangkau itu semua. Ya, jadi memang dari kesempurnaan penciptaan manusia adalah salah satunya terletak dalam akalnya tadi. Ya, bagaimana manusia bisa menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Ya, bahkan kalau kita masuk Islam biasanya mu'allaf itu sesuai dengan akalnya dulu nih agama. Ya, syariat Islam ini sesuai dengan logikanya. Baru nanti timbul hidayah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran kemudian syariat Islam nggak pernah bertentangan dengan akal manusia. Makanya kebanyakan mu'allaf itu mereka akal pikirannya mereka ya sesuai dengan syariat Islam, nggak pernah bertentangan dengan logika. Beda dengan agama-agama yang lain. Yang penting yakin dulu, nanti logikanya bisa dimainin. Ya, bisa dicocok-cocokin. Ya, jadi Islam aja sesuai logika itu tidak bertentangan. Misalkan masuk rumah ibadah, kita disuruh bersuci. Ya, masuk rumah ibadah dilepas sandalnya, ada batas suci. Ya, tempat ibadah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, agama yang lain tempat ibadahnya diinjak-injak. Ya, pakai sendal. Ya, padahal tempat ibadah kita nggak pernah tahu di bawahnya ada kotoran apa. Ya, mungkin habis nginjak tai kotok ataupun yang lainnya, kita nggak pernah tahu. Ya Allah a'lam bishawab. Ya, kemudian juga ya di dalam tempat ibadahnya. Tapi Islam mengajarkan seperti itu. Ya, bagaimana kita menggunakan akal kita, dan akal ini ya harus sesuai dengan syariat Islam, dan syariat Islam tidak pernah bertentangan dengan logika manusia. Ya, makanya banyak tadi ayat-ayat menjelaskan ayatul kauniyah. Ayat-ayat menjelaskan bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menggunakan akal kita. Ya. Makanya orang-orang ya yang senantiasa menggunakan akalnya, kemudian juga selaras dengan qalbunya, hatinya, maka disebut dengan ulil albab. Ya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan
aw ala junubihim, ya, dan seterusnya. Ya, jadi memang yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain adalah terletak dalam akalnya. Tapi ya bahwasanya ya kesempurnaan penciptaan manusia seluruhnya, ya baik zahir maupun batin dan sebagainya, ya Allah berikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gimana? Anda kurang paham. Misalkan kita baca sebagai imam dengar dengan lantang gitu, dengan makmum itu apakah dibolehkan atau ada hukumnya atau bagaimana? Kalau imam yang baca, ya. Jadi kalau imam yang baca boleh sir, tapi jangan terlalu kedengar. Jadi hamas saja. Jadi hamas, bedanya hamas dengan was-was itu. Ya, kalau was-was itu was-wasa alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi terdengar oleh orang lain. Ya, kalau hamas itu terdengar dengan diri kita sendiri. Hamas itu disebut dengan hamas. Ya. Jadi nggak masalah kalau kita mau baca. Ya, yang imam juga bisa mau baca. Yang penting tadi hamas aja. Ya, nggak usah was-was. Ya, kalau was-was tadi kan terdengar dengan yang lain. Tapi kalau hamas terdengar oleh diri kita sendiri. Ya. Tapi kalau makmum ya nggak apa-apa. Ya misalkan tadi was-was atau hamas nggak masalah. Ya, yang penting tadi diperbolehkan, ada hadisnya kita membaca atau mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, atau mau bala doang juga nggak apa-apa. Ya. Karena sering kalau Bapak Ibu sering dengar ketika ada imam baca ini, maka ada orang yang mengatakan bala. Ya, terdengar, sering terdengar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada memang beberapa ayat ya sebagai bukti ya bahwasanya kita bersaksi istilahnya lah. Ketika kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjawab ya sebagai saksi ya bahwasanya kita bersaksi atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala lewat firman-firmannya, lewat ayat Al-Qur'an. Jadi saksi atau jawaban kita ya ketika kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang memang sifatnya adalah pertanyaan. Ya, ini kan bentuknya pertanyaan, alaisallahu biahkamil hakimi. Kemudian kita menjawab bala. Karena di situ artinya adalah apakah. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, itu sama dengan hal. Hal itu adalah apakah. Ya. A'anta fil masjid, apakah kamu ada di dalam masjid? Ya, jadi a itu bisa mengganti kalimat hal. Dan kebanyakan di Al-Qur'an memang memakai kalimat a, jarang yang memakai kalimat hal. Ya, alaisallahu biahkamil hakimi. Jadi ini bentuknya pertanyaan. Makanya boleh kita jawab. Ya, menegaskan bahwasanya yang Allah tanyakan ini adalah suatu kebenaran. Ya, sebagai saksi ya dari kita bahwasanya kita membenarkan apa yang Allah firmankan, ya Allah nyatakan di dalam ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana satunya tadi kalau yang ada kita baca itu doa di akhir sholat kemudian terdengar gitu kan? Jadi maksudnya begini, intinya apa ya? Ketika ada orang sholat, kemudian si imam atau si makmum itu jahar. Bahkan begini, ketika ada tahiyat dengan fil alam majid, tapi si imam itu kadang-kadang menambah dikeraskan sehingga membuat makmum ini baca apa? Itu mengganggu. Ya baik itu bacaan-bacaan kayak tadi seperti dalam surah Manusia. Kemudian intinya imam kalau membaca itu hal-hal yang harusnya sir malah jahar. Iya. Karena memandu imam baca gini. Padahal pada saat membaca ayat awal sampai akhir itu ya kita mah nggak usah dijaharkan. Karena
apa ya, mengganggu lah istilahnya, Iya. nyaman. Ya, jadi memang ketika kita baca sholat tadi hamas, memang bacaan yang kita sholat adalah hamas terdengar oleh diri kita sendiri. Ya, maka ketika bisa mengganggu orang lain, terdengar kepada orang lain, maka hukumnya makruh. Ya, ya karena tadi bahwa setiap yang kita baca dalam Al-Quran adalah hamas. Ya, hamas. Jadi hamas itu terdengar oleh diri kita sendiri. Ya, beda dengan tadi al-waswas, ya, alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu membisikkan manusia, artinya membisikkan orang lain. Ya, artinya waswas itu adalah terdengar kepada orang lain. Tapi ketika hamas adalah kita yang mendengar adalah diri kita sendiri. Maka kalau kita mau baca doa, maka biar kita sendiri yang tahu. Ya, kita sendiri yang mendengarkan. Ya, doa apa yang kita baca dalam sholat kita, hamas. Ya, jadi jangan sampai ya bacaan kita ya dalam Al-Quran ini mengganggu ya makmum atau jamaah yang sedang membaca juga, ya sedang berdoa juga dalam sholatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jatuhnya makruh tahrim Mas. Karena ada makruh tahrim, ada makruh yang istilah biasa. Makruh tanzih, ya, untuk kita menghindarkan. Ya, kalau tahrim wallahu a'lam bishawab, ana kurang paham apakah sampai ke tahrim, karena belum, ya selama sepengetahuan ana belum ada yang mengharamkan. Ya, kalau haram sudah berdosa, tapi kalau makruh ya kita tinggalkan atau kita jauhkan hal-hal yang memang sifatnya makruh. Ya, tanzih pakai zai, tanzih, ya, untuk kita jauhkan. Ya, jangan sampai kita mengganggu orang lain. Ketika kita mau berdoa, silahkan. Ya, doa yang penting tadi terdengar dalam diri kita sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah semua, mohon maaf jika ada kesalahan dan khilaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini membawa keberkahan buat kita, menambah timbangan amal kebaikan kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Jalla wa Ala, yang salah dari pribadi diri saya. Mari kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.